Komen. Bab 99. Tanganku, tanganku. Pada saat ini, Jiang Wenlin panik. Benar-benar panik. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang yang berkultivasi seni bela diri tidak memiliki tangan, itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Bagaimana anak ini melakukannya? Meskipun dia baru saja melangkah ke ranah Grandmaster, Lau Min telah melangkah ke Grandmaster selama 3 tahun. Mereka berdua tidak bisa membunuh anak ini bahkan dengan tangan mereka sendiri. Kunci dari keseluruhan proses adalah bahwa pihak lain hanya memiliki satu tangan. Apa-apaan? Apakah anak ini monster sialan? Kapan Jiang Chen memiliki karakter seperti itu? Ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dalam kasus ini, dengan apa dia akan lari? Tuan, aku akan menahannya. Lari. Selama kamu lari ke pelelangan, dia tidak akan berani menyentuhmu. Setelah selesai berbicara, Lau Minyo membawa energinya dan membunuh Ye Chen. Jiang Wenlin tidak peduli, dia menutupi lengannya yang berdarah dan berlari keluar gang. Sangat cepat. Ye Chen tidak berniat mengejar, dan ketika jari-jari kakinya bergerak, dia melihat bahwa pisau pendek di tanah sepertinya menembus udara dan terbang keluar. PFFT. Sebuah suara, tepat menusuk kaki kanan Jiang Wenlin. Tidak hanya itu, energi yang kuat juga membuat pisau pendek itu menembus masa lalu dengan tiba-tiba. Jiang Wenlin kehilangan pusat gravitasinya seketika dan jatuh ke tanah. Di hadapan tembakan Lau Min, Ye Chen menampar pukulan lawan dengan telapak tangan, dan pada saat yang sama, dengan backhand, dia langsung mencengkram lehernya. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main denganku. Retak. Dengan suara, Ye Chen mematahkan leher Lau Min. Dia tidak akan menahan, dia juga tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. 5 tahun yang lalu, dia baru saja tiba di sana, dan kebaikannya hampir membunuhnya. Dia secara bertahap memahami bahwa di dunia ini, tidak ada terlalu banyak anak yang saling mencintai, dan tidak ada yang disebut kebaikan yang memiliki imbalan yang baik. Hanya yang kuat yang memakan yang lemah. Kamu kuat. Semua menyerah. Kamu menyusut. Anjing itu berani memanjat Anda dan menggonggong. Hari ini Anda berbelas kasih kepada musuh. Besok, musuh akan kejam padamu. Setelah memecahkan Lau Min, Ye Chen datang ke Jiang Wenlin. Jiang Wenlin melihat bayangan di belakangnya dari sudut matanya, dan punggungnya tidak bisa menahan rasa dingin. 2 tuan dari keluarga Jiang sudah mati. Yang berikutnya secara alami adalah gilirannya. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku putra ketiga dari keluarga Jiang. Aku putra Jiang Yuanli. Ayahku nomor 514 di daftar Grandmaster Huaxia. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung Jiang Yuanli. Menyinggung seluruh keluarga Jiang. Suaranya hampir ketakutan, dan dia bahkan ingin berteriak sangat keras, meminta orang lain untuk menyelamatkannya. Ye Chen sedikit mengernyit. Apa itu peringkat Grandmaster Huaxia? Ada 514 lagi. Apakah ada begitu banyak master di Cina? Saya ingat Zhu Rende memberitahunya bahwa ada 50 master dan 10 master top di Huaxia Mingming. Tampaknya ada banyak master tersembunyi di Huaxia. Melihat bahwa Ye Chen tidak segera bertindak, Jiang Wenlin berpikir bahwa pihak lain takut. Itu benar, setiap seniman bela diri di Jiangcheng tidak mengenal ayahnya. Ketakutannya berangsur-angsur berubah menjadi suram, karena kamu tahu Jiang Yuanli, mengapa kamu memotong lenganku? Dengan cara ayahku, aku tahu kamu memperlakukanku seperti ini. Aku jamin semua orang di sekitarmu akan dipotong olehnya. Kekuatan ayahku setidaknya bisa masuk 10 besar di seluruh Jiangcheng. Apa yang kamu lawan aku? Jiang Wenlin berkata semakin keras. Dia sedang ventilasi. Ventilasi gila. Apakah kamu sudah selesai? Sebuah suara dingin memotong kata-katanya. Jiang Wenlin terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, suara lain jatuh. Jiang Yuanli bukan apa-apa, jika dia berani menyerangku, dia akan mati jika dia datang. Detik berikutnya, Ye Chen meraih leher Jiang Wenlin dan mengangkatnya dengan tiba-tiba. Bang! Itu bahkan menghancurkan tubuh Jiang Wenlin di dinding. Jiang Wenlin berteriak, "Ah! Kamu, binatang buas ini! Aku akan membunuhmu! Bunuh seluruh keluargamu!" Ah! Retakan! Ye Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan tulang Jiang Wenlin hampir terpelintir. Kehidupan Jiang Wenlin lebih baik daripada kematian saat ini, wajahnya bengkok dan mengerikan. Poin kuncinya adalah bahwa pihak lain bahkan tidak takut pada ayahnya sendiri. Seluruh tubuhnya dingin, dan dari sudut matanya, dia melihat bahwa seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan aura merah yang menyesakkan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka Jiuyo. Tolong, lepaskan aku, keluarga Jiang saya bersedia memberi Anda apapun.
Jiang Wenlin benar-benar tidak berdaya, dia tidak punya pilihan, dia benar-benar takut. Selama aku melepaskanmu, kamu bersedia memberiku apa saja, kan? Suara samar Ye Chen terdengar. Mendengar kalimat ini, mata Jiang Wenlin bersinar dengan cahaya, dan dia mengangguk seolah-olah sedang menghancurkan bawang putih. Ya, semuanya mungkin. Wanita, uang, status, dan seni bela diri semuanya bisa. Dia tidak lagi peduli dengan wajah. Selama dia bisa bertahan, dia bisa membalas dendam pada ayahnya, dan dia bisa membuat anak ini lebih baik daripada mati. Pada saat itu, dia akan membiarkan ayahnya membunuh semua orang di sekitar anak ini. Dan biarkan dia menyaksikan kerabat di sekitarnya pergi satu persatu. Haha. Karena itu, dia harus bertahan hidup dengan cara apapun. Dan sekarang, dilihat dari reaksi anak ini, ada drama. Saat dia sangat gembira, suara dingin itu terdengar lagi. Sayangnya, aku hanya menginginkan hidupmu. Mata Jiang Wenlin melebar ketika dia mendengar kalimat ini, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi tak terlihat di lehernya menembus seluruh tubuhnya. Sangat menyakitkan. Dia pucat. Dan kemudian tiba-tiba menjadi biru. Pada akhirnya, hanya suara, klik, yang terdengar. Vitalitasnya benar-benar hilang. Jiang Wenlin, tuan muda ketiga dari keluarga Jiang, harus mati. Ye Chen melemparkan tubuh Jiang Wenlin ke tanah, matanya acuh tak acuh. Dia bukan iblis keji, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Jika ketiga orang ini tidak mati, San Yi dan Xia Ruosui mungkin mengalami kecelakaan. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah berkultivasi dengan putus asa, tetapi dia tidak ingin perasaan tidak berdaya yang dia rasakan 5 tahun lalu kembali ke hatinya lagi. Dan sekarang, di atap. Jin Qian dari keluarga Jin benar-benar menyaksikan semua ini. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Ye Chen ketika Jiang Wenlin membunuh Ye Chen, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa tidak hanya pihak lain tidak perlu menyelamatkannya, tetapi dia juga membunuh ketiganya dengan mudah. Bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Jiang tidak luput. Ye Chen ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kejam. Kapan jenius yang menentukan seperti itu muncul di Jiang Cheng? Mungkinkah pola Jiang Cheng akan berubah sepenuhnya? Seluruh tubuhnya gemetar, dan ketakutan dari lubuk jiwanya menyelimuti dirinya. Dia bahkan merasa jika dia berada di depan pemuda itu, dia pasti tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Tepat ketika dia hendak pergi, dia menemukan bahwa bayangan sudah muncul di sampingnya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Apa-apaan? Di depannya adalah dewa jahat. Kapan dia muncul? Melihat Ye Chen hendak menembak, plop. Jin Qian segera berlutut. Tuan Ye, jangan bunuh saya. Saya dari keluarga Jin, dan wanita itu meminta saya untuk membantu Anda. Ketika dia mengatakan ini, dia sendiri merasa geli. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya membutuhkan tembakan sampah dari wilayahnya? Dia bahkan curiga bahwa menurut gaya pria muda itu dalam melakukan sesuatu, dia pasti akan dilenyapkan. Potong rumput liar. Jin Lengyan. Tepat. Oh. Beri dia pesan untukku, jangan coba-coba ikut campur dalam hidupku, kalau tidak, keluarga Jin akan sama. Juga, buang mayat-mayat ini. Setelah berbicara, Ye Chen melompat langsung dari atap, mendarat dengan mantap, dan berjalan perlahan menuju kedai kopi Starbucks seperti orang normal. Meninggalkan gang dan melangkah ke matahari. Niat membunuh Ye Chen benar-benar hilang, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Ye Chen pergi selama 1 menit penuh, dan Jin Qian tidak bergerak. Pakaiannya seperti ditarik keluar dari air. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponsel hitam di sakunya dan menyiarkan nomor pendek. Telepon aktif. Nona, sesuatu telah terjadi. Jiang Wenlin sudah mati. Bab 100. Jin Lengyan menerima telepon dan dengan cepat datang ke gang. Ketika dia melihat 3 mayat dingin, wajahnya sangat pucat. Nafasnya hampir berhenti. Tidak ada orang lain yang mati, tetapi tuan muda ketiga dari keluarga Jiang. Masalah ini sangat besar sehingga ada kemungkinan gempa bumi di seluruh Jiangcheng. Ini bukan gempa biasa, orang biasa tidak tahan sama sekali. Jin Lengyan berjongkok, melihat luka beberapa orang, dan mengerutkan kening. Orang yang menembaknya terlalu brutal, itu hanya membunuh, jika keluarga Jiang mengetahuinya, dia akan marah. Jin Qian, kamu ceritakan semua yang terjadi sekarang, setiap detail, dan kamu tidak bisa meninggalkan apapun. Jin Lengyan sangat serius. Ya, Nona. Tuan Ye baru saja datang ke gang. Ketika Jin Qian selesai berbicara semua cerita, mata Jin Lengyan berkilat ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 1 tangan dan 1 gerakan, 2 Grandmaster dari keluarga Jiang mematahkan tangan mereka. 1 orang,
Hanya satu orang, menyapu bersih 3 kekuatan seni bela diri. Kejam, membunuh seorang master seperti membunuh seekor ayam. Begitulah hal yang mustahil terjadi. Kuncinya masih terjadi pada seorang pemuda berusia 20-an. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya, dia hanya tahu bahwa konsekuensi dari kejadian ini tidak terbayangkan. Tanpa ragu, dia memanggil ayahnya. Ini bukan terserah dia untuk mengambil keputusan ketika masalah telah berkembang ke titik ini. Setelah menutup telepon, Jin Lengyan menginstruksikan Jin Qian, buang mayatnya, dan kirimkan ke rumah Jiang dengan latar belakang yang bersih. Ketika orang itu kembali, hapus saja semua bukti, termasuk orang yang mengirimnya. Jin Qian tercengang, kirim ke keluarga Jiang. Itu tidak berarti pertarungan. Jin Lengyan memandang ketiga mayat itu, matanya sangat berat, dan dia bergumam, masalah ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh keluarga Jin saya. Jika keluarga Jiang masih menemukan Ye Chen, maka kita hanya bisa berdiri dan menonton apa yang Ye Chen lakukan. Chen melakukannya dengan biaya sendiri. Ya, Bu. Kedai kopi Starbucks. Xiao Sui mengaduk kopi dengan membosankan, dan ketika dia melihat Ye Chen muncul, dia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya sedikit khawatir di hati saya. Ketika Ye Chen muncul di depannya, kekhawatirannya tersapu, dan dia berkata dengan nada sedikit marah, Ye Chen, mengapa kamu pergi ke toilet lebih lama dan lebih lama? Selama 10 menit, lihat, kopinya dingin. Ye Chen tersenyum, sangat baik, benar-benar berbeda dari niat membunuh di gang tadi. Kemudian, dia langsung mengambil kopi di atas meja dan meminumnya dalam satu napas. Melihat pemandangan ini, mata indah Xiao Sui melebar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia melihat seseorang minum kopi sebagai air. Ye Chen meletakkan cangkir dan langsung mengambil tangan Xiao Sui, terlepas dari apakah pihak lain mau atau tidak, dan pergi keluar. Dia menghentikan taksi dan berkata kepada pengemudi, Tuan, pergi ke apartemen Dadu. Saya tidak tahu apakah ada orang dari keluarga Jiang di tempat ini, jadi lebih baik pergi dulu. Saat di dalam mobil, dia juga mengirim pesan teks ke Ye Lingtian, memintanya untuk mengirim beberapa orang lagi untuk melindungi Xiao Sui dan Sunny. Omong-omong, Ye Lingtian mengetahui tentang 3 keluarga seni bela diri utama di Jiangcheng dan sekitarnya. Disebut daftar induk. Dia menemukan bahwa keluarga Jiang sedikit lebih rumit dari yang dia kira. Karena sistem seni bela diri kuno Huaxia tidak sempurna sejak awal. Ini dibagi menjadi energi eksternal, energi internal kecil, energi internal besar, energi internal puncak, transformasi setengah langkah, dan master transformasi. Bahkan, dalam analisis terakhir, ada 3 alam besar, energi eksternal, energi internal, dan alam transformasi, setelah alam besar ini dibagi menjadi beberapa alam kecil. Namun, tidak ada subdivisi setelah transformasi, dan mereka hanya secara kolektif disebut sebagai master. Kekuatan master kuat dan lemah, dan kemudian seseorang membuat daftar master Cina untuk membedakan kekuatannya. Pembagian wilayah semacam ini telah menyebabkan kekuatan seni bela diri kuno Huaxia mandek. Ini benar-benar tidak sebagus bidang kultivasi Anda sendiri. Alam tempering tubuh, alam kayuan, alam ki, alam pemisahan, alam esensi sejati, DLL. Setiap alam dibagi menjadi 9 lapisan. Jelas. Sekarang dia berada di lantai 5 alam kayuan, dia hampir memasuki lantai 6. Jika Anda peringkat menurut daftar Grand Master Cina ini, seharusnya tidak ada masalah sebelum 500. Sebaliknya, dia berharap Jiang Yuanli akan menemukannya, sehingga dia bisa mengetahui kandungan emas dari seluruh daftar Grand Master Huaxia. Setengah jam kemudian, keduanya akhirnya tiba di apartemen Dadu. Sunny, yang telah menyiapkan makanan, sedikit terkejut bahwa keduanya kembali bersama, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, diperkirakan keduanya bertemu di lift. Selama makan, Sunny memikirkan sesuatu, dan bercanda dengan Ye Chen, Xiao Chenzi, Xia Mei kita yang cantik akan berulang tahun minggu depan. Sudahkah Anda memikirkan apa yang harus diberikan Bomei untuk tersenyum? Xiao Sui juga menatap Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen menggigit piring dan berpura-pura berkata, hadiah apa yang ingin kamu berikan hari ini? Tidak apa-apa mengirim amplop merah WeChat, selama kamu menyukainya. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chen merasa kakinya diinjak. Mengangkat kepalanya, dia melihat mata Xiao Sui hampir meledak. Lelucon, omong-omong, Sunny, apa yang kamu berikan? Ye Chen mengubah topik pembicaraan. Sunny mengedipkan matanya dan berkata kepada Xiao Sui, "Yah, ketika saya tidur dengan Wo Sui kemarin, saya menggosok ukuran bagian tertentu dari Wo Sui. Wanita, tentu saja, memberikan sesuatu yang cocok untuk wanita." Ye Chen tanpa sadar membuat gambar, sangat harum.
Ketika Xiao Sui melihat bahwa Sanyi juga menindas dirinya sendiri, dia malu dan malu, jadi dia dengan cepat meletakkan sumpitnya dan bergegas menuju Sanyi. Sanyi, aku akan mengukur ukuranmu sekarang. Kedua gadis itu mulai berkelahi seperti ini, tetapi lebih murah untuk Ye Chen, dan melihat banyak musim semi. Tidak lama kemudian, Ye Chen menemukan bahwa telepon berdering dan itu adalah nomor yang tidak dikenal, dia mengerutkan kening dan menekan tombol jawab. Tuan Ye, saya Zisuan, saya tidak mengganggu Anda. Bisakah Anda menyelamatkan kakek saya? Saya benar-benar tidak punya pilihan. Suara bersemangat Ju Zisuan datang dari ujung telepon yang lain, dan ketika dia sampai di belakang, dia bahkan menangis. Tak berdaya sampai ekstrim. Apa yang terjadi? Di mana kamu sekarang? Ye Chen tahu dari banyak orang di pelelangan bahwa ada masalah dengan keluarga Ju, tetapi dia tidak berharap itu menjadi masalah besar. Dia tahu karakter Ju Zisuan dan tidak akan pernah meneleponnya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Tuan Ye, saya di Jues Villa, nomor 211 Jiangning Road, kakek saya. Sebelum Ju Zisuan selesai berbicara, ada suara keras, dan detik berikutnya, telepon ditutup. Masalah terjadi. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu, mengenakan mantelnya dengan cepat, berbicara dengan putri kedua, dan pergi. Nomor 211 Jiangning Road, Villa Jiang, terang benderang. Ye Chen turun dari taksi dan menemukan bahwa seluruh villa dikelilingi oleh tentara dengan seragam kamuflase. Suasana yang sangat bermartabat meluap dari villa. Beberapa kendaraan militer diparkir di luar. Saat dia keluar dari mobil, lebih dari selusin napas menguncinya. Sangat dingin. Bahkan Ye Chen merasa ada senapan sniper yang diarahkan padanya di atap. Selama perilakunya sedikit tidak normal, dia pasti akan ditembak di kepala. Apa yang terjadi dengan keluarga Ju? Bagaimana itu bisa melibatkan kekuatan militer? Dan melihat situasi ini, situasinya telah mencapai tingkat yang sangat serius.